Terima kasih Bapa, karena Engkau menghantarkan kami dalam persekutuan pagi ini di rumah-Mu ini. Kami telah memuji nama-Mu lewat nyanyian kami, terpuji Engkau Bapa. Kami telah berdoa kepadamu, jawablah kami pada waktunya. Kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Ajarlah kami mengerti, kuatkan kami untuk menghidupi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tapi sebelumnya lampunya kurang pas sama saya ya. Terlalu jadi silau ya. Oke. Atau ditundukkan dikit. Sorry ya. Oke. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah memasuki bulan Maret, diantarkan oleh Tuhan. Itulah salah satu yang kita syukuri. Saya selalu mengingatkan kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan, jangan lupa banyak sudah berkat yang kita terima dari Tuhan, kesehatan, harta, anak, cucu, jabatan, dan semua. Banyak sudah berkat yang kita terima dan sudah lama kita terima. Tetapi ingat, hari ini baru kali ini Tuhan berikan kepada kita. Hari ini. Belum pernah diberikan ini sebelumnya. Tetapi hari ini, minggu ini, 5 Maret ini diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita disampaikan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau menghantarkan saya hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan hari yang baru. Jangan kiranya kita terlena karena sudah terbiasa. Apa itu? Nah, nanti sore kan matahari terbenam. Besok pagi akan terbit. Ya, besok sorenya terbenam. Demikian setiap hari. Benar demikian tiap hari. Akan terbenam di ufuk barat. Dan akan terbit di ufuk timur matahari. Tetapi ingat, bisa saja kita tidak terbit lagi. Bisa saja malam berganti menjadi siang, tetapi kita tidak ada lagi. Untuk itu, hari yang baru yang Tuhan berikan ini, kita syukuri dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia menghantarkan hidup kita hingga pada hari yang baru ini. Amin. Itu yang pertama harus kita syukuri. Maka setiap pagi itu pokok doa kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nommensen dulu. Ketika giring-giring makuling di Rura Silindung dari Said Nihuta, makuling magiring-giringi di Manogot di Pukulonomi, diajar Nommensen. Tusude jemaat di Tikisi, satu harus kamu berdoa mengucap syukur pagi itu. Karena Tuhan menghidupi engkau sampai pagi itu. Demikian doa pertama yang harus. Lalu jam 6 sore juga berbunyi. Saya ada doa giring-giringin nauzui. Alai di Rura Silindung terbegedui. Siasai nihuta saat tuta barat. Terbegedu giring-giring nasasadai. Manungguli sudah karena porsia ditikisi. Molodung pukulonong potari. Berdoalah kamu. Sebab kenapa? Hari akan gelap. Sebab kenapa? Tidak tahu apa yang akan bakalan terjadi malam yang gelap ini. Oleh sebab itu, berdoalah, sampaikanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Supaya Dia yang tidak pernah tertidur itu, Dia menjagai engkau pada malam ini. Dan besok pagi engkau dibangunkan. Itu yang diajarkan Nommensen dulu. Dengan giring-giring lonceng gereja berbunyi pada jam 6 pagi dan jam 6 sore. Mengingatkan setiap orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, itu juga sebenarnya sampai pada kita hari ini.
Alay dang adong begiring-giring na pakuling bebukulonom. Molo disiatar hola jala gereja nama memang. Anggo jala gereja, tahu to te nekapu Kristeni, terus de makuling pukulonom botari, do pukulonom manugot. Jala hera terbegidu atong giring-giring nai saha rodi BDB ala gugu giring-giringi Jermani di tiki. Nah, dan biasanya sebelum ada jam tangan, giring-giring do jam ni halak kita. Giring-giring, molong makuling, oh ngapukulonom manugot. Molong makuling sore, oh ngapukulonom. Ay hola di misionar do adong jam. Nah, sekali lagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri itu, dan bulan Maret, bulan yang baru akan kita jalani dengan rasa percaya bersama dengan Tuhan untuk menyongsong ini menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan menjadi khotbah renungan bagi kita di minggu pertama di bulan Maret 2023 ini dari kitab Roma. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5, kemudian ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan bacakan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, topik mingguan kita dibenarkan karena iman. Hata Batak dipitori, hata dipitorion, hata Batak maninggoring don, ya. Alay boy do honota bahasa Batak naumum dipasitong ala ni haporsyaon. Gabe dinyatakan dia benar karena imannya, dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, surat Roma ini ditulis oleh Paulus dari Korin. Paulus belum pernah ke Roma. Tapi dia mendengar ada orang Kristen di sana yang berlatar belakang Yahudi dan yang berlatar belakang non-Yahudi. Ada orang Kristen di kota Rom pada abad pertama. Bukan dia yang mendirikan, ya, seperti jemaat Filipi, Tesalonika, bukan. Tapi ada di sana. Lalu dia mendengarkan itu, keinginan dia akan ke sana memang benar ada. Dan berikut setelah dia kirimkan suratnya baru, dia datang ke sana. Paulus sekali lagi belum pernah ke Roma, namun dia mendengarkan berita itu. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini menganggap dirinya kekristenannya lebih, ya,
bobotnya lebih dari orang-orang Kristen yang tidak berlatar belakang Yahudi. Kira-kira begitu. Halak Kristen nasi Yahudi, hamido Heraklis nomor sada, nokebat dari ini. Itu yang didengar. Sebab mereka ini, Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini, sangat ketat melaksanakan hukum mengenai sunat, mengenai sabat, mengenai perpuluhan. Hidup mereka merasa lebih karena mereka adalah keturunan Abraham secara genetik, bukan? Jadi mereka menganggap kekristenannya lebih dari yang lain. Patuh kepada hukum Taurat dan yang lain-lain itu. Nah, keketatan mereka akan hal ini seolah-olah membentuk komunitas mereka lebih dari yang lain. Nah, melihat itulah Paulus mengirimkan ini. Mendengarkan itulah Paulus mau meluruskan. Tidak ada seperti itu. Kekristenan tidak ada kelas A, B, dan C. Tidak. Dia mengingatkan kembali bahwa setiap orang dibenarkan oleh Tuhan bukan semata-mata karena perbuatan baiknya, karena hukum Taurat dilakukan, bukan. Dia mengingatkan Abraham. Abraham itu dibenarkan, nanti catatannya bisa dilihat lagi di kitab-kitab Kejadian. Dia dibenarkan bukan karena perbuatannya yang baik, bukan. Tetapi dia dibenarkan karena imannya, karena kepercayaan Abraham itulah dia dibenarkan. Itulah yang mau. Jadi kitab Roma kalau kita baca itu awal sampai akhir, di sanalah banyak dasar-dasar ajaran. Dasar-dasar ajaran. Bagaimana mengenai keselamatan diperoleh. Bagaimana tentang baptisan, itu di kitab Roma. Dia sampaikan dasar-dasar ajaran. Jadi keselamatan kita diperoleh, keselamatan itu bukan capaian ya, bukan upaya, tetapi adalah pemberian, anugerah, bukan usaha. Abraham dibenarkan karena imannya. Inilah yang diingatkan kembali kepada mereka. Supaya jangan ada orang mengatasnamakan Abraham. Sehingga mereka otomatis selamat. Tidak. Tetapi barang siapa yang percaya, dia memang bapak atau nenek moyang orang percaya seperti yang dituliskan dalam khotbah tadi. Tetapi kita semua terbuka. Kita ikut menjadi, mengatakan bahwa Abraham itu adalah nenek moyang orang percaya karena kepercayaanmu. Bukan karena keturunan Abraham lagi. Ya, alanina porsea dohita gabeta dokkom mahita doho maropukon oppunina porsea si Abraham ala haporseotta do tersambung tuibana. Lalu digambarkan tadi di sana bila ada orang bekerja lalu dikasih upah, apakah itu hadiah? Bukan, itu haknya. Jadi kerajaan sorga, keselamatan itu adalah pemberian, bukan upaya. Kira-kira begitu Paulus menggambarkan ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang lagi sebenarnya kepada Allah karena keberdosaan manusia. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Ikom martangiang dohamu marhite-hite guarnitu hattaininna. Kenapa? Karena manusia dengan dosanya tidak diperkenankan lagi dan tidak dapat berkenan lagi di hadapan Allah. Karena dosa kita. Kenapa tidak bisa lagi kita datang sendiri kepada Allah? Karena keberadaan kita. Melihat keberadaan kita sebenarnya tertutup pintu bagi kita. Dan boleh kita bertemu. Oleh sebab itu harus ada yang mempertemukan kita. Yaitu Yesus Kristus yang disebut, yang kita percayai juru selamat kita. Hanya dengan dialah maka pintu terbuka antara kita dengan Allah Bapa. Kira-kira begitu. Jadi Paulus mengajarkan itu. Hanya di dalam iman percaya kepada Yesus maka kita tersambung lagi. Hanya bersama dengan Yesus Kristuslah, seperti saya katakan tadi,
pintu terbuka bagi kita untuk mengatakan ya Bapa kepada Allah. Maka hubungan manusia tersambung kepada Allah hanya oleh karena Yesus. Maka disebut dia Sang Juru Selamat, menyelamatkan kita. Dasar kepatuhan Abraham kepada Tuhan, itulah yang membuat dia tidak bertanya-tanya apa, bagaimana, mau kemana. Jadi Abraham itu, ya seperti yang sudah kita pelajari ya, karena kepatuhan, karena iman percaya dia kepada Allah lah, maka tidak banyak pertanyaan. Hai Abraham, tinggalkanlah kaummu, tinggalkanlah itu, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Tidak ada itu. Bagaimana saya ke sana Tuhan? Tidak ada pertanyaan. Dia oke, setelah mendengarkan itu, dia melangkah ke arah sana, ke arah sana. Karena kepatuhan dalam iman dialah, maka dia sabar akan janjinya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan pada waktunya kepada dia. Sesuai dengan usia sebenarnya sudah dak tohobe, inunya dohononna, gabus no marai, ayo nga matua biau do inatahami. Tetapi karena kepatuhannya itu dibelakangkan semua. Dia sabar menanti dan benar tiba saatnya dia mendapat Ishak anaknya. Dan yang berikut, karena kepatuhan dan karena iman percaya dia kepada Tuhan, maka dia membawa anaknya karena Tuhan meminta, persembahkan anakmu yang satu itu. Pergilah ke gunung sana, persembahkan itu bagiku. Karena iman percaya dia kepada Tuhan dan kepatuhan dia, dia tidak bertanya, kenapa begitu Tuhan? Tuhan sudah memberikan, sudah lama saya tunggu, sudah begitu. Kenapa? Tidak ada pertanyaan kenapa. Dia melakukan semuanya itu karena kepatuhan dia kepada Tuhannya di dalam kepercayaannya. Maka Abraham itu dibenarkan karena imannya. Lalu dengan iman dibangunlah kepatuhan, melakukan yang baik dan semua. Ajaran inilah dan juga bagi kita semua. Maka keselamatanmu, keselamatanku bukan capaianmu, bukan usahamu, tetapi karena pemberian Tuhan. Karena engkau dan aku orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu akan menjadi, di dalamnya ada ketaatan dan kepatuhan. Itulah yang diajarkan lewat khotbah ini. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi perbuatannya itu dilakukan karena berdasarkan imannya. Alanido didokon hukum Taurat itu ya bukan karena melakukan hukum Taurat. Beberapa ayat nanti saya sampaikan ya bukan, tetapi hukum Taurat menjadi penjaga. Galatia 3 ayat 24 ya, penjaga. Nama jamot todo molo si parorot. Jadi bukan menyelamatkan, tetapi menjaga orang-orang yang percaya itu supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pengantar do, menjaga do si parorot do hukum Taurati. Itu nanangi pasal Paulus. So tunggu berpikir kamu, molong tamat tamu, yulah kamu on. Tidak ada seorang yang sempurna untuk melakukan hukum Taurat pertama sampai 10. Dia bisa hukum Taurat ke-5 tetapi gagal hukum Taurat ke-8. Dia bisa hukum Taurat ke-8 tetapi gagal hukum Taurat ke-2. Dia bisa ini, tetapi tidak ada yang sempurna untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, si parorok do, si penjaga, mengawasi orang-orang percaya, tetap percaya. Galatia 3 ayat 24 mengantarkan itu. Ya, bahwa hukum Taurat itu adalah si penjaga, mengawasi, bukan penyelamat. Nah, saya mau hubungkan. Saya khotbah yang minggu lalu mengatakan bahwa perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanan itu adalah gambaran kehidupan kita. Saya katakan itu minggu lalu dalam khotbah saya. Nah, ketika ini kita hubungkan antara hukum Taurat dan keselamatan, pembebasan. Ai di dia dotahe parjulu. Selamat keluar bebas dari Mesir, lalu kan baru di tanah di Gunung Sinai ada hukum Taurat. Ya.
Jadi jika kita hubungkan ke sana, jadi hukum Taurat bukan syarat selamat. Keselamatan sudah ada bagi mereka. Israel itu sudah selamat dari perbudakan Mesir, sudah keluar dari sana tanpa hukum Taurat. Jadi benar, di tengah perjalanan Tuhan menurunkan hukum Taurat untuk menjaga mereka. Bagaimana antara sesama? Itu hukum Taurat pertama dan sampai kepada hukum Taurat keempat. Itu hubungan manusia kepada Tuhan. Hukum Taurat kelima sampai ke-10 mengatur hubungan antara aku dengan kamu untuk bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, hukum Taurat itu di pertengahan jalan baru diberikan. Keselamatan sudah diberikan Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Jadi kita juga demikian. Kita melakukan hukum Taurat, tetapi diawali kita sudah diselamatkan. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan itu otomatis dia akan melaksanakan hukum Taurat. Itulah dasar pengajaran sehingga Paulus mengatakan silehol-lehol doi ninna ibana ya di turpu nasing periode iman Efesus 2 ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman bukan hasil usahamu. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Inilah dasar kita. Maka selalu kita mengatakan, kita melakukan tuntutan hukum Taurat, bukan supaya kita diselamatkan itu. Tetapi karena kita sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, maka berikutlah melakukan hukum Taurat itu. Saudara-saudara, atong moloso mangulahon na din kan melakukan yang baik, melakukan tuntutan hukum Taurat, ayah magunana. Oleh sebab itu tidak ada guna melakukan yang baik. Bukan seperti itu juga. Ini tafsiran yang salah. Moloholan na siniroha do hape na paluahon, adong musedo pe na maniru na nilabung ni Tuhan Yesus dihubuk ko to si. Lihatlah yang di sebelah kanan Yesus yang tersalib itu. Dia hanya mengatakan itu, dia selamat. Dia hubungkan dirinya ke sana. Dia tidak tahu bahwa yang di sebelah Yesus itu, dia sebelumnya tidak percaya. Tidak pernah beribadah. Dia tidak pernah mendengarkan firman. Tidak pernah sama sekali. Peristiwa itu tidak pernah direncanakan. Jadi suatu rencana kamu songonida. Suatu ihutok kamu na di labung nito hatay. Danga dong beda ahna itu hita hubungan ni. Dia tidak pernah berencanakan seperti itu. Dia mau longi rencana kamu sonari gagal doi. Suatu ngipikir kamu si oto-oto wat Tuhani. Hadua mak. Anggawa sini roh hadope nantilah. Tunggulah tua dan segala sesuatu. Tidak. Ay sonadong at tajol matuhani nabuhi rupani kelabuatta. Tidak. Sejak kamu mendengarkan firman-Nya. Di sini begeho hatanai firman unang papirroham inna di kita Ibrani. Lakukanlah sebaik kamu mendengarkan. Inilah yang menjadi dasar ajaran bagi kita mengenai keselamatan. Di pertanyaan ngahupabuan yan antara dan inilah dasar menjadi konfesi kita. Konfesi HKBP pasal 12 tentang perbuatan baik dan iman. Pasal 12 konfesi HKBP. Panidangnya Kaporseo pasal 12 mengenai iman dan perbuatan baik. Di sana disimpulkan HKBP ajarannya harus sepadan. Ya, yang menyelamatkan memang adalah iman, tetapi berikut orang-orang beriman akan melakukan hal-hal yang baik. Jadi sadalad doi ninna di konfesi HKBP pasal 12. Dan juga bersama-sama antara ajaran Paulus tentang sola gratia, hola nasin roha, alai Jakobus menekankan perbuatan. Dan itu tahi Jakobus, si suada doha porseau molodang marpangulau dangin na do. Iman tanpa perbuatan adalah mati pada hakikatnya. Nah, yang dua ini harus dipadu. Tidak ada yang salah. Paulus menekankan sola gratia, asini roha, tetapi dia juga mengajarkan kasih dalam Korintus 13 ya. Siswa ada doi sudah mau sopar holong ni roha ho inna kan. Nah, tapi Jakobus juga menekankan hal
action bagaimana itu dilakukan. Jehudok songonon, idok panurat mabacontona tong dia do antara iman do perbuatan baik. Ibarat ubat doi dohot aturan makan obat. Obat dan aturan makan obat. Ya. Mana yang menyembuhkan? Ubat itu manang aturan na do. Boy do tasirang ubat do aturan makan obat? Tidak boleh. Ya. Adapun obat kalau salah aturannya bisa overdosis mati juga. Bukan. Jadi iman dan perbuatan baik itu ibarat obat dengan aturannya. Harus sepadan. Dan dong ubat na sumar aturan. Racun do akhirna mematikan. Nah, memang napa malupon obat itu secara materialnya ya, obat itu yang bekerja untuk menyembuhkan. Tetapi harus pas juga dosisnya. Itulah aturannya. Jadi adalah salah bila mana ada seseorang mengatakan saya orang beriman, tetapi tidak mengikut pekerjaan yang baik, melakukan tuntutan hukum Taurat, itu iman yang sudah salah. Itu harus sejalan bagaikan obat dengan aturan makan obatnya. Akhirnya kita bisa sembuh, akhirnya kita bisa selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga sudah sampaikan ibarat contoh ya. Autsura, seandainya perbuatan kita ditimbang menjadi syarat selamatkah atau tidak. Seandainya kelakuanmu ditimbang. Ini tadi Paulus mengajarkan keselamatan kita adalah anugerah, pemberian doi. Mulai timbang ma pabahenammu, pangalahom, pangulaommu, ditimbang. Coba dulu, kita saja yang menimbang, gak usah orang lain. Ada timbangan. Lambangnya harus ada timbangan. Peradilan ya. Gambarkan dulu. Ini tiangnya ini. Lalu di sebelah ini yang baik. Di sini yang tidak baik. Timbang majolo inang amang pangalahom pabainammo. Idison na denggan, dison na hurang denggan. Homa manibang dang pola padita. Sadari ison na denggan, ison na hurang denggan. Ay didok Tuhan Yesus nang nang mata nang pamatang luhu marsala do HP. Bukan harus dilakukan, hanya direncanakan, tidak dilakukan sudah dosa. Jadi timbang mainang. Timbang mamang, semua kita menimbang perbuatan kita yang baik dan yang kurang baik. Saminggu, hamu mama mering timbang muna dah? Timbang. Saminggu, ngawalora miringi, otik, ate, ison, naurang denggan, iso, sayrong, kuna denggan da, manubang ko hita, adong pesta ni donga, manupahi do hita, nampe tupak tarang dos tunatalang. Dang ito, manupahi do narohamu songoni, Ilea 100.000 alay 2 buku sibuan. Mangani mana do inatay mo se. Nga opat. Halisa dia may sa bukus nasi kotaki. Hape ilea tupat na huma botoy ba. Ana manupahi ni mang namarhuwa do. Bahita ma unang pola huruan no gabe so na chiro mo tu huma boto. Sa dia isinen polo mo. Tu namar pestahi. Jay unang pola do kotupahida molo memang hitu kodang hera manupahi. Hola hera hola siara may. Nah, adong molo sa minggura agak miring na songonon. Nadenggan, nasodenggan. Sa bulan, lamiring may. Basa tao dako to bebo miringi. Gumodang do, nasodenggan. Atong, jika perbuatanmu ditimbang untukmu menyatakan kamu selamat atau tidak, adong ko na selamat? Dang adok kape. Nang paditay mana nang dia. Tonggon no miringi. Bamolo padita ka miringotik. Inna hita masolo rupa ni. Manang miring gudang ko. O mamereng padita na majuate. Mamereng padita na majoro. Ya, olo do baholo la miring gudang. Bah. Ayo saya holan na marungutu ulo ni padita o matahin na tabatoru sison. Oleh sebab itu, bila perbuatan kita ditimbang untuk menyatakan keselamatan kita, seorang pun
tidak miring do timbangan di sudi. Oleh sebab itulah kesini dicurahkanlah kasih karunia. Iusehom masini roha, iusehom masini roha, iusehom masini roha, kasih karunia, gabebuima. Atongna menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Amin. Itulah yang kita maknai dalam ajaran ini. Dengan itulah kita berangkat, kasih karunia sudah diberikan kepada kita. Keselamatan sudah ada. Maka respon kita lah untuk melakukan yang baik tuntutan hukum Taurat itu. Dan kebangga bedihita. Dan dokonotta hasil usahatta. Dan dokonotta capayatta be. Keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kayu salib itu menyelamatkan kita. Ketika kita melihat dia tersalib, mati di sana. Dan tatopu madorata amang alan yau mahape. Oleh sebab itu dengan rela, tidak terpaksa, kita melayani, kita akan melakukan sebagaimana jawaban kita akan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terakhir, seorang pun, lanjutan yang tadi ya, seorang pun manusia tidak ada yang dapat membangun tangganya supaya dia naik ke surga. Seorang pun tidak. Dan adong sahala pejolma nabui mabait tanggana sehingga ibana naik menjadi penghuni surga. Tidak ada. Nadipatua debatado tangga. Tuhan menurunkan tangga, yaitu Yesus Kristus tanggai. Mardalam mahoinang ditanggai. Mardalam mahoinang ditangga. Nani patuat yang diturunkan oleh Tuhan itu. Itulah tangga kita menjadi selamat. Menjadi orang-orang yang selamat. Menjadi orang-orang yang terberkati. Itulah kekuatan kita untuk menyongsong selalu kehidupan kita. Apapun yang terjadi bersama keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Firman-Mu selalu mengajar kami supaya kami dengan benar beriman. Tergantung penuh dan taat penuh hanya kepada Tuhan. Keselamatan kami sudah Tuhan berikan. Namun respon kami selalu Tuhan tunggu. Ya Bapa, kuatkan kami untuk memberi respon jawaban kami. Untuk memberi, menjadi berkat terhadap sesama. Apa yang ada pada kami, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang pantas untuk ditolong. Itulah tuntutan hukum Taurat yang akan kami lakukan sebaik Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terpuji Engkau Bapa, terimalah doa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana, kebakaran, inang boru tampu bulun. Tuhan, buka pintu hati kami untuk menolong inang itu. Supaya bisa inang itu terhibur dalam duka ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Di rumah pun, di rumah sakit. Ya Bapa, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kuatkan mereka melawan penyakitnya sehingga Tuhan menyembuhkan pada waktunya. Terimalah doa kami Bapa. Sepulang dari gereja-Mu ini, rumah-Mu ini, kami membawa berkat-Mu ke rumah kami. Kami menjadi orang-orang yang terberkati. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.